belajar bukan bahasa Indonesia ya, tapi SBDP. Oke, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Oke, tadi Bu Resti sudah ngasih tahu hari ini kita belajar SBDP. Tentang apa? Yaitu tentang montase. Nanti Bu Resti akan menjelaskan apa itu montase dan nanti kalian praktek cara membuat montase. Mau disimak ya penjelasan Bu Resti? Oke anak-anak, sudah siap ya? Yaitu kita belajar SBDP. KD-nya ada 2 KD, yaitu 3.4 dan 4.4. 3.4 memahami karya seni rupa teknik tempel. 4.4 membuat karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik. Nah, dari KD ini Bu Resti mengambil materi yaitu tentang montase. Mungkin kalian sudah ya praktek di kelas 3 sebelumnya, di kelas 3 ya. Nah, sebelumnya Bu Resti akan menjelaskan dulu. Di sini pengertian montase menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu komposisi gambar-gambar yang dihasilkan dari percampuran unsur dari beberapa sumber. Pada perkembangannya, montase yang semula terbatas pada karya 2 dimensi sekarang telah merambah kepada karya 3 dimensi. Karya montase ini juga kurang dikenal oleh kalangan umum karena bentuk karyanya masih mempunyai kemiripan dengan seni lukis, seni kriya, seni patung, sehingga jenis karya ini dianggap sebagai salah satu jenis karya tersebut. Selanjutnya, pengertiannya itu karya montase dihasilkan dari mengkomposisikan beberapa gambar yang sudah jadi dengan gambar yang sudah jadi lainnya. Pada intinya karya seni montase itu menempelkan ya. Jadi kalian bisa mencari dari berbagai macam majalah, koran ya. Di sini nih berhasil lanjutkan ya, gambar rumah dari majalah kemudian dipotong yang hanya diambil gambar rumahnya saja, kemudian ditempelkan pada permukaan alas gambar. Ini merupakan salah satu contoh sederhana dari karya montase. Jadi kayak tadi yang boleh disebutkan. Montase 2 dimensi dianggap seperti karya lukisan karena materialnya terdiri dari gambar-gambar yang sudah jadi hanya karena dipotong-potong lalu dipadukan sehingga menjadi satu kesatuan karya ilustrasi. Montase di samping dibuat 2 dimensi juga 3 dimensi. Montase 3 dimensi berbentuk setting. Jadi nggak cuma hanya 2 dimensi ya, 3 dimensi juga bisa. Nah, di sini fungsi montase. Sedangkan fungsi dari montase sebagai berikut. Yang pertama, fungsi praktis, yaitu fungsi pada benda sehari-hari. Karya tersebut dapat digunakan sebagai bahan dekorasi. Jadi karya seni montase juga bisa digunakan sebagai bahan dekorasi di kamar. Contohnya ya, kalian bisa membuat montase lalu dipajang di kamar ya, bisa seperti itu. Fungsi edukatif, yaitu dapat membantu mengembangkan daya pikir, daya serap, emosi, estetika, dan kreativitas. Jadi nggak cuma sekedar membuat montase ya, di sini juga kalian diajarkan untuk lebih kreatif, emosi, jadi berpikir seperti itu ya. Fungsi ekspresi, yaitu dengan menggunakan berbagai bahan dan tekstur dapat membantu melejitkan ekspresi. Jadi kalian bisa mengekspresikan kalian itu gambar-gambarnya itu mau seperti apa ya. Keempat, fungsi psikologis, yaitu dengan menuangkan ide, emosi yang menimbulkan rasa puas dan kesenangan sehingga dapat mengurangi beban psikologi. Jadi di sini itu ketika kalian sudah bisa ya, maksudnya di sini ketika kalian sudah membuat montase, perasaan kalian semakin senang gitu ya, sudah membuat satu karya montase tersebut.
kelima, fungsi sosial, yaitu dapat menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan banyaknya karya yang dimiliki diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan model kreativitas. Jadi gambar atau karya montase itu kalau dibagusin, bener-bener didalamin lagi, ini bisa untuk nanti kalian nanti suatu saat nanti bisa dijadikan bahan ladang bisnis nanti ya. Oke, selanjutnya langkah-langkah membuat montase nih. Nanti kalian bisa praktekkan langsung di rumah ya. Bikin sendiri-sendiri, boleh bebas. Sediakan alat dan bahan, majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase. Nah, boleh di mana aja gambar-gambarnya, boleh di koran, di majalah bobo, majalah apa terserah, banyak ya, majalah anak-anak. Gunting, pakai gunting. Nah, Bu Resti menghimbau jika kalian membuat montase harus pengawasan orang tua ya. Kan di sini ada gunting, lem ya, jadi benar-benar harus pengawasan orang tua. Buku gambar sebagai tempat menempelkan gambar. Potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase, misalkan badan dan kepala berbeda. 7. Guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok. 8. Jika kalau sudah gambarnya sudah cocok, tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. 9. Lihat hasil montase yang dibuat. Jadi setelah semuanya kalian bisa menilai sendiri ya, montase kalian itu seperti apa. Nah, di sini Bu Resti akan melihat nih, memperlihatkan salah satu contoh gambar montase ya. Di sini ada burung nih, burung yang digunting, bunga, gambar-gambar nih orang-orangnya nih, kartunnya ada Nobita, ada banyak lagi tuh kartunnya ya. Terus nah satu lagi, nah di sini kalian boleh dulu nih menggambar awannya, menggambar rumputnya, baru kalian tempelin tuh ada Upin Ipin, ada menara Eiffel, ada kucing ya. Nih kalian harus bikin dulu dasarnya apa ya. Contohnya itu tadi awan dulu, kalian gunting, baru cari gambar kartun atau gambar apa aja ya yang sesuai dengan yang kalian mau, dengan tema gambar yang kalian bikin. Nah, seperti ini ya, nanti bisa kalian back lagi contohnya seperti apa yang tadi. Oke, anak-anak, semoga kalian paham ya. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.